Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya, sekali lagi katakan shalom. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan satukan hati dan pikiran kita. Biar Roh Kudus ada menghampiri kita dimanapun kita berada. Kita satukan hati dan percaya kita. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk kesempatan hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berhenti kami rasakan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang ajaib seperti Engkau. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dari hari lepas hari. Bahkan hingga detik saat ini Tuhan, kasih-Mu tetap kami rasakan. Teramat baik Tuhan bagi hidup kami. Kami yakin dan percaya Bapa dimanapun kami berada, lawatan-Mu bekerja, kuasa-Mu tercurah, urapan-Mu Kau nyatakan bagi setiap pribadi rumah tangga kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kesembuhan terjadi, lawatan-Mu terjadi, mujizat Engkau kerjakan Bapa. Karena kuasa-Mu tidak terbatas dengan tempat, meskipun kami berada jauh satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyatukan setiap iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Semua yang percaya mari katakan amin. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih. Berikan tos kiri kanan depan belakang kita, sesama keluarga kita. Haleluya. Tuhan Engkau baik bagi kami semua. Sukacita-Mu biarlah mengalir bagi setiap kami Bapa. Memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru bagi setiap kami. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, semangatku, takkan hilang kekuatan kita. Takkan hilang kekuatan. Mari katakan
Tuhan dahsyat, amin. Amin. Karena sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Karena apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dari hati kita, semuanya Tuhan sediakan bagi setiap kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Kau dahsyat Tuhan. Timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Yes Lord. Yang tak pernah timbul di dalam
membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh,
Kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu teduhkan hati kita saudara di hadapan Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami rindu lebih lagi hadirat-Mu menguasai setiap kami Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan. Terima kasih Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Kami percaya kami akan menemukan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang
Shalom. Terkait dengan bulan keluarga, saya akan menyampaikan tema The Beauty of Work at Home atau Work from Home. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-128 ayat 1 sampai dengan 6. Judulnya yaitu berkat atas rumah tangga, berkat atas family, atas home. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Istilah work from home kita kenal sejak pandemi corona melanda dunia. Arti daripada work from home adalah bekerja dari rumah atau bekerja di rumah. Orang Israel pada zaman gereja mula-mula tinggal di rumah-rumah yang disebut oikos. Rumah itu adalah sekaligus tempat tinggal, sekaligus pula tempat untuk bekerja. Itu sebabnya dari kata oikos muncul kata oikonomos atau ekonomi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Beberapa dari kita harus bekerja di rumah atau bahkan dirumahkan. Tapi kita percaya, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, saya percaya Tuhan mengizinkan untuk kebaikan kita yang percaya kepadanya. Nah, paling tidak ada 3 keindahan dari work from home, ada hikmah dari work from home. Yang pertama adalah, pekerjaan bukanlah segalanya. Your job is not everything. Banyak orang berprinsip bahwa hidup adalah untuk bekerja. Hari Minggu sih bisa menyanyi dengan merdu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Tapi dari Senin sampai Sabtu, hidupnya habis untuk bekerja, bekerja, dan bekerja. Sampai melupakan keluarga, kesehatan, bahkan melupakan Tuhan. Seolah-olah hidup dan mati ditentukan oleh pekerjaan. Padahal Alkitab berkata, Mazmur 127 ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Pada waktu tidur saja, Tuhan berjanji akan memberkati kita. Itu bukan berarti lantas kita tidur terus dan tidak mau bekerja. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya Tuhan mau kita kembali kepada kebenaran. Bahwa sekalipun kita bekerja berjerih lelah, sekalipun suami istri bekerja tanpa henti, kalau Tuhan tidak memberkati, semuanya akan sia-sia. Sekalipun saat ini mungkin saudara sedang dirumahkan, sekalipun saat ini mungkin saudara harus merintis usaha baru karena di PHK, Tuhan tetap mampu memberkati saudara. Pekerjaan bukanlah segalanya. Tuhan mampu memberkati saudara. Haleluya. Kebenaran kedua, keindahan kedua dari work from home atau work at home adalah your family is the center of blessing. Work from home mengingatkan kita bahwa Tuhan rindu mencurahkan berkat-berkat-Nya atas keluarga-keluarga. Tuhan sedang mengarahkan matanya kepada keluarga demi keluarga. Keluarga adalah anugerah Tuhan yang paling berharga. Karena itu, keluarga Cemara bernyanyi, harta yang paling berharga adalah keluarga.
Tanpa kehadiran keluarga atau family, maka yang namanya rumah hanyalah sebuah aset, hanyalah sebuah properti. House plus family is home. Saudara tentu sering mendengar kata-kata ini. Home, sweet home. There is no place like home. Kenapa? Karena di dalam home ada family, di mana kita dapat saling menerima, dapat saling mencintai. Ada unity yang sejati. Karena unity yang sejati itu, maka tidak bisa tidak, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya tercurah ke sana. Betapa indahnya pula kalau gereja itu bukan sekedar organisasi, gereja itu bukan sekedar properti, tetapi gereja itu adalah sebuah family, di mana tidak ada kasih yang pura-pura, di mana ada unity yang sejati. Di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat dicurahkan. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3 tadi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, jarak yang jauh antara Bukit Hermon di sebelah utara Israel dengan Bukit Sion di selatan Israel. Kalau embun itu dapat sampai ke sana, itu artinya Tuhan memerintahkan mujizat. Kalau keluarga-keluarga kita ada unity, kalau keluarga-keluarga kita ada kasih yang sejati, kalau gereja-gereja kita punya kasih yang sejati, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya tercurah. Haleluya. Keindahan yang ketiga dari work from home, hikmah dari work from home adalah mengingatkan kita bahwa kita punya Allah atas keluarga. Our God is God of family. Ia bukan hanya God of universe, Ia bukan hanya God of business, tetapi Ia juga God of family. Itu sebabnya di dalam Perjanjian Lama, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Firman Tuhan berkata, Keluaran pasal 3 ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. God of family. God of generation. Haleluya. Berikut adalah ayat-ayat Alkitab tentang keluarga. Untuk pasangan, suami istri, untuk anak-anak, orang tua, bahkan mertua. Mari kita baca bersama. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 1 Petrus ayat yang ketiga dan ketujuh. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, saya ulangi, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Demikian juga kamu sekarang untuk suami-suami, hiduplah bijaksana terhadap istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Teman pewaris artinya adalah
sama-sama ahli waris. Kalau saudara ingin warisan kasih karunia dicurahkan, dua-duanya harus tanda tangan di hadapan Tuhan. Sepakat di hadapan Tuhan. Haleluya. Titus 2 ayat 2 dan 3. Laki-laki yang tua, perhatikan, ini untuk orang tua dan untuk mertua. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, nah ini untuk perempuan mertua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Haleluya. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Haleluya. Sebelum memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan, inilah yang Yosua perkatakan di perbatasan Sungai Yordan. Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah, kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Work from home membuat kita untuk menaruh perhatian kepada seisi rumah kita. Ada sebuah ayat lagi sebagai penutup. Mari kita baca. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan mereka menjawab, percayalah di dalam Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan, kamu dan semua orang yang tinggal di rumahmu. Perhatikan, kamu dan seisi rumahmu. Kalau ada keluargamu yang belum diselamatkan, inilah waktunya. Work from home. Anda lebih banyak di rumah. Tuhan mau seisi rumahmu diselamatkan. Tuhan mau seluruh keluargamu melayani Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur melalui work from home, Engkau bicara sesuatu. Melalui work from home, kami sadari pekerjaan bukanlah segalanya. Melalui work from home, kami menyadari matamu sedang tertuju atas keluarga-keluarga untuk mencari unity yang sejati, mencari gereja yang sejati, untuk kepadanya Engkau curahkan berkat yang berlimpah-limpah, seperti embun dari Hermon ke Gunung Sion. Melalui work from home, Tuhan, kami juga menyadari kami boleh mengenal Allah yang adalah God of family, Allah yang menginginkan keselamatan atas kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami dan keluarga kami akan melayani Engkau sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan selesaikan ibadah kita pada hari ini. Saya undang semua kita bangkit berdiri, kita buka hati kita, terima berkat Tuhan yang menyempurnakan ibadah kita pada hari ini. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuannya indah dan manis dengan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, bersama pimpinan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin.